Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan pada kesempatan kali ini kita akan demokan ya bagaimana cara pembuatan bagian pop-up protokol kesehatan pada bagian desain undangan pernikahan digital kita. Seperti contoh yang ini, kalau kita klik, kita view untuk tampilan undangannya dan akan kita tunggu beberapa detik. Nah, maka dia akan muncul bagian pop-up kesehatan dan ini tidak bisa di-scroll. Untuk menutupnya harus kita tekan tombol yang ini ya. Atau kita juga bisa cek pada bagian responsive mode-nya. Jadi kalau ini kita kecilkan pada bagian mode biasanya khusus untuk mobile ya, bisa seperti ini nanti tampilannya full. Oke, jadi kalau memang udah kita klik tombolnya, maka bagian pop-up-nya sudah tidak muncul lagi. Oke, seperti apa caranya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, silahkan untuk Anda yang belum memiliki Wedding Press, pastikan telah memiliki Wedding Press melalui website resminya hanya di weddingpress.net yang disupport oleh penjualan di membershipdigital.com karena kita tidak melayani penjualan selain di website tersebut. Dan jikapun Anda mendapati maraknya pembajakan produk Wedding Press yang ada di marketplace dengan harga yang tentunya jauh berbeda dengan website resminya ini, maka bisa kita pastikan itu adalah penjualan yang ilegal atau istilahnya adalah pembajakan dari produknya Wedding Press. Dan silahkan untuk mendapatkan keberkahan atas pemanfaatan produk Wedding Press, pastikan Anda melakukan pembelian resmi hanya melalui website weddingpress.net. Terima kasih. Oke, jadi untuk pembuatan pop-up ya, itu harus menggunakan Elementor versi Pro. Kita tidak menyarankan untuk penggunaan versi yang bajakan ya, karena itu akan mengganggu website kita. Jadi saya sarankan untuk melakukan pembelian resmi atau hubungi jasa install Anda ya untuk memiliki Elementor Pro di website Anda. Nah, selanjutnya kita ke bagian template ya. Jadi templatenya Elementor, lalu kita klik di bagian pop-up. Nah, untuk pembuatan pop-up kita klik di bagian Add New. Kita pilih pada bagian sini pop-up dan kita kasih nama, misalnya. Lalu kita klik Create Template. Oke, jika tampil seperti ini, kita tidak menggunakan desain template dari Elementor Library, tapi yang akan kita gunakan adalah dari Wedding Press Library. Ya, jadi pada bagian area ini ada icon WDP-nya dan kita pilih yang protokol kesehatan. Jadi ke bagian lainnya dan kita ke bawah nih ada protokol kesehatan, kita klik Insert. Tampilannya sudah siap seperti ini ya, dan ini sudah dipersiapkan langsung dari pop-up-nya Elementor. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita memang mau ngatur ya, ngatur ukuran pop-up, itu ada di bagian setting sini. Terus kita atur width-nya. Width-nya biasanya 720 saja. Nah, bisa seperti ini. Atau kalau memang mau full satu halaman, ini kita klik pihaknya ini jadi 100. Jadi full dia satu layar. Ya, nah jadi tergantung kita mau yang seperti apa. Misalnya kita atur yang 720 aja untuk bagian desktop, terus kita ubah responsifnya, kita ubah ke bagian mobile ya, terus kita ubah ke bagian sini untuk tablet juga kita atur 720 saja ya, biar tidak penuh ya. Kalau di bagian mobile phone bisa aja di 300 ya, ukuran di masing-masing untuk tampilan mode responsifnya. Nah, jadi seperti itu. Atau kita juga bisa langsung editing bagian templatenya. Contoh, misalnya navigator kita nggak muncul ya. Kita klik munculkan navigator, misal pada bagian desktop. Khusus untuk sectionnya ini kita rubah jadi, klik dulu section. Advance, nah ini kita rubah jadi 0 aja. Biar dia full satu bagian layar. Mobile juga, ini kita rubah jadi 0. Terus, ini 0. Oke. Kalau memang mau ngatur bagian desain templatenya bisa aja lagi. Misalnya ini terlalu besar. Ini kan bagian mode mobile aja. Mode mobile misalnya kita atur ukurannya terlalu besar, 14 aja. Ya, orang juga masih bisa baca. Nah, ini kita atur aja responsive mode-nya. Terus ini misalnya terlalu besar ya. Terlalu besar bagian teksnya.
kita klik di bagian konten, rubah misalnya jadi, nah ini, terus ukurannya 400, terus di bagian warnanya, ini kan warnanya agak kecoklatan. Kalau memang mau ngatur warna itu di bagian image, atur CSS filternya ya, kita bisa rubah warnanya misalnya hijau ini, terus brightnessnya kita naikin dikit. Nah lalu kalau memang mau yang lain, rubah dulu bagian mode sini tablet, ini udah pas belum? Oh misalnya kontennya mau kita kecilkan lagi di bagian mode tablet ya, lalu di bagian mode sini ini terlalu besar, kita bisa kecilkan. Satu aja dulu yang kita edit ya, sesuaikan ke 3 tampilan mode-nya. Maka ketika kita copy di bagian sini paste style, dia akan menyesuaikan ke 3 bagian mode responsifnya. Jadi daripada kita bikin mode desktop terus kita paste style ke masing-masing, nanti kita bikin khusus untuk ini paste style lagi, bagian di sini lagi paste style lagi. Jadi cukup satu aja dulu kita bikin, rubah ke bagian 3 mode responsifnya, maka ketika paste style semuanya akan ikut berubah. Oke, bagian sini nih sectionnya, misalnya ini kan udah warna hijau, kita mau juga bagian stylenya ini juga warna hijau, jadi tinggal kita rubah aja lagi. Nah ya, nah jadi bisa seperti ini. Kalau ini memang ukurannya terlalu besar, tinggal di bagian advance saja kita tinggal atur. Terlalu mepet 20. Nah ini juga bisa aja kita kecilin ya, misalnya terlalu besar nih stylenya, ukuran, nah ini kita rubah lagi, lihat mode, nah ini kan terlalu tebal, terlalu besar. Oke, ini bagian mode mobile. Nah udah, jadi tinggal satu kita editing dulu, baru kita paste style. Oke, nah jadi bisa seperti ini. Nah langkah selanjutnya, ini kan udah siap nih desainnya ya. Langkah selanjutnya adalah penggunaan bagian tombol pop up, tombol ini close ya. Jadi ada tombol close nih ya, tombol close-nya ini ada di bagian setting. Kita nggak mau ada close button di bagian sini, tapi kita akan menggunakan close button ya, langsung yang kita bikin. Contoh pada bagian button, bagian sini kita ambil, scroll, atur rata tengah, atur pada bagian sini, ambil medium misalnya, tutup. Nah bisa seperti ini, kita kasih klik tanda yang tangan nih, yang tangan klik ya, jaraknya misalnya 22, kita kasih warna misalnya agak kekuningan, terus kasih warnanya tebalkan. Oke, nah jadi kalau di bagian sini kita ambil aja over kebalikannya gitu. Nah jadi kalau, nah dia kebalikannya. Kalau memang mau kasih efek lagi, hovernya grow, jadi agak besar. Nah jadi seperti itu ya. Dan ini fiturnya ada di bagian konten, atur di bagian dynamic tag, kita ubah ke bagian pop up, dan kita klik di bagian sini, pilih actionnya adalah close pop up. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kita masih di bagian setting ya. Bagian setting ini tadi kita ambil yang fit konten aja, menyesuaikan dengan tampilan kontennya ya, jadi dari tampilan templatenya. Oke, nah ini udah. Lalu close button tadi sudah di close, bagian ini entrance-nya misalnya dia masuk dari bawah, terus nanti dia akan keluar ke ya, dia dimasuk dari atas kayak gini, dia keluar ke bawah, bisa aja. Nah lalu di bagian stylenya ini bisa kita atur pewarnaan overlay, itu di bagian sini warna apa Anda mau ya, atau memang ada foto silahkan. Lalu di bagian advance,
Nah, di bagian advance ini yang kita atur itu adalah automatic close-nya ini kita biarkan aja kosong ya, karena dia akan nge-close ketika klik pada bagian tombol button ini. Tapi pada bagian closing overlay dan pada bagian escape ini kita centang. Selanjutnya page scrolling juga kita centang, dan jika nanti ada kemungkinan kita menambahkan pop-up yang lain, maka kita munculkan yang ini. Ya, kalau sudah kita publish. Nah, pada bagian publish ada condition. Conditionnya ini ya, apakah kita mau menampilkan di bagian post tertentu, ataukah di bagian kategori tertentu, ataukah langsung di keseluruhan websitenya. Ya, kalau kita memang mau di kategori, bikin kategori undangan digital, maka ketika kita bikin semua demo kategori undangan digital, maka secara otomatis pop-up-nya akan muncul di kategori tersebut. Itu pengaturannya ada di bagian sini, add condition. Include, dia akan di website ini. Terus kita ambil yang arsip ini misalnya kategori ya. Nah, jadi kategori apa? Kategori undangan. Nah, jadi ketika kita bikin kategori undangan digital, maka pop-up yang kita buat yang tadi itu akan muncul keseluruhan kategorinya ya. Tapi misalnya kita mau yang di salah satu post saja ya, jadi misalnya pada bagian sini post mana, lalu di bagian sini kita ambil post nama undangannya. Jadi misalnya pada bagian sini ini kita muncul ya, kasih nama ini bagian bawah tadi. Waduh, yang mana nih? Bentar, kita quick edit, kasih nama 2. Oke. Nah, jadi kita kasih nama dulu, singular post, kasih nama. Nah, ini ada yang namanya 2. Oke. Nah, kalau sudah ya, di bagian condition ini misalnya kita mau tidak mencantumkan di bagian website yang mana. Nah, tinggal ambil yang exclude. Jadi bedanya ada include dan exclude. Oke. Pada bagian trigger ini next dulu. Pada bagian trigger. Nah, khusus di bagian trigger ini ada pilihannya on page load. Jadi ketika halaman tersebut dibuka dan jedanya berapa detik gitu. Jadi misalnya kita kasih agak jeda nggak langsung gitu. Misalnya kita kasih jeda 2 detik bisa ya. Atau kita ingin scroll. Jadi dia scrolling ya, untuk tampilan ini nih belum ada. Dia mau scrolling beberapa persen dari keseluruhan halaman. Misalnya sampai bawah nih, dia mau scrolling ya, mau kita scroll sekitar 35% misalnya. Nanti hanya di bagian sampai sini aja 35%-an dia akan muncul. Jadi ketika orang scroll ya. Terus kita juga bisa scroll ke elemen tertentu, terus kita bisa lakukan on click. Jadi misalnya dia ngeklik aja di bagian desain undangannya, maka pop up juga akan muncul. Atau kita juga bisa ngatur di bagian after inactivity. Jadi ketika dia udah buka terus nggak ada gerakan lain sebagainya, nggak ada apa-apa, maka pop-up juga akan muncul sesuai dengan waktunya. Atau ketika orangnya memang mau meng-close, jadi mengarahkan tombol mouse ke arah close tab ini, maka untuk pilihan yang page exit intense dia akan muncul. Nah, jadi yang mana yang Anda akan lakukan? Kalau saya menyarankan biasanya kita gunakan yang page load atau on scroll saja. Kalau page load biasanya langsung ke 2 detik lah itu. Kalau sudah kita next. Kalau yang di bagian sini ini biasanya tidak kita atur karena ini pengaturan yang lain, misalnya setelah mengunjungi dari halaman berapa, terus apakah login dan lain sebagainya. Ya, ini tidak abaikan saja, yang penting trigger udah kita atur setelah halaman dibuka dan terbuka selama 2 detik. Kalau sudah kita save and close. Oke. Nah, tadi belum ada pop-up-nya, coba kita refresh. Kita tunggu 2 detik. Nah, dia akan muncul. Ya, nah. Jadi, dengan memanfaatkan fitur pop-up ini kita bisa mempermudah ya untuk menampilkan informasi tertentu. Nah, jadi kalau memang mau tinggal kita tutup pop-up, dia akan ke bawah. Oke. Nah, berhasil untuk pembuatan fitur pop-up dari undangan pernikahan digital kita.
Oke, silakan dicoba dan pastikan untuk Anda ingin memiliki wedding press hanya di website resminya weddingpress.net yang ditunjang untuk portal pembelian di membershipdigital.com. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.